Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam pembelajar. Bertemu lagi di channel YouTube Bernalar Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal AKM atau soal simulasi ANBK kelas 5 SD tahun 2025. Yang akan kita baca atau yang akan kita bahas ini adalah soal AKM literasi atau soal ANBK literasi. Supaya lebih bermanfaat, silakan teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman kelasnya, agar teman-teman yang lain mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, dan agar sekolahnya juga mendapatkan peringkat yang bagus ya. Oke, silakan boleh di-share ke grup WhatsApp kelasnya, ke grup WhatsApp sekolahnya, atau grup apa saja, agar teman-teman yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Bernalar Official. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama, teman-teman. Di sini ada sebuah gambar anak perempuan yang dimana rambutnya panjang dan banyak kutunya ya. Judulnya Kisah Kutu di Negeri Rambut. Kita baca pelan-pelan ya. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Ajeng kurang menjaga kebersihan. Ia sering menggaruk kepalanya karena gatal. Para kutu sudah semakin banyak. Mereka ingin mencari negeri baru. Tak jarang, rambut teman-teman Ajeng menjadi korban. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Ketika Ajeng mulai menggaruk rambut, mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Akhirnya, ia memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Para kutu sangat marah. Mereka berloncatan mencari negeri yang baru. Oke, jadi di sini tentang kutu yang tinggal di rambutnya si Ajeng ya. Oke, kita baca soalnya. Di mana ribuan telur kutu berkumpul? Apakah A di suatu negeri, ataukah B di rambut Ajeng, ataukah C di rambut teman-teman? Nah, ini bentuknya lingkaran ya, bentuknya lingkaran berarti jawabannya hanya satu ya kalau lingkaran. Oke, tadi yang ditanyakan ribuan telur berkumpulnya di mana? Nah, di sini tadi di awal paragraf, di kalimat yang kedua dijelaskan ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Berarti jawabannya ribuan telur kutu tersebut ada di rambutnya si Ajeng. B jawabannya teman-teman ya. Oke, jadi kalau ada teks seperti ini, jawabannya ada di teks tersebut. Teman-teman jangan bingung, tinggal cari saja dalam teksnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, masih sama ternyata soalnya teman-teman ya. Masih sama tentang kisah kutu di negeri rambut. Kita baca lagi saja ya, supaya teman-teman lebih memahami sebuah teks. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Ajeng kurang menjaga kebersihan. Ia sering menggaruk kepalanya karena gatal. Para kutu sudah semakin banyak. Mereka ingin mencari negeri baru. Tak jarang, rambut teman-teman Ajeng menjadi korban. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Ketika Ajeng mulai menggaruk rambut mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Para kutu sangat marah. Mereka berloncatan mencari negeri yang baru. Oke, kita baca soalnya. Sesuai cerita, kisah kutu di negeri rambut terdapat beberapa tokoh di dalamnya. Oke, berarti di sini yang ditanyakan tokohnya ya. Pasangkan penjelasan di lajur kiri dengan tokoh di lajur kanan. Nah, ini ada penjelasan atau ada pernyataannya, ada 3 ya. Kemudian kita pasangkan dengan tokohnya. Di sini tokohnya ada 4, berarti ada salah satu yang salah ya. Oke, kita baca penjelasan atau pernyataan yang pertama. Tokoh yang memiliki ribuan kutu di rambut. Siapa tadi? Iya, si Ajeng ya. Nih, ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng ya. Berarti yang banyak kutunya ribuan itu adalah si Ajeng. Kita klik di sini, kita klik Ajeng ya. Klik. Nah, ya. Jadi nanti ada muncul garis seperti ini. Ini warna biru, penjelasannya juga warna biru. Oke, kita baca penjelasan atau pernyataan yang kedua. Tokoh yang risih kepada Ajeng. Siapa yang risih? Teman-temannya ya, teman-teman si Ajeng. Nah, ini nih. Teman-teman Ajeng menjadi risih. Kenapa risihnya? Karena si Ajeng banyak kutunya. Apalagi ketika si Ajeng menggaruk-garuk. Ya, teman-temannya langsung menjauhi si Ajeng. Berarti jawabannya
tokoh yang risih kepada Ajeng itu adalah teman-teman. Ya, kita klik di sini juga. Klik yang kiri, klik yang kanan. Nanti akan muncul otomatis warna dan garis ya. Oke, kita baca pernyataan atau penjelasan yang ketiga. Tokoh yang berloncatan mencari negeri baru. Nah, siapa yang berloncatan mencari negeri baru? Ya si kutu tersebut. Ya, mereka berloncatan mencari negeri baru. Tuh dalam teksnya. Kalimat terakhirnya. Kenapa berloncatan? Karena si Ajeng memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Berarti jawabannya tokoh yang berloncatan itu adalah kutu. Oke, ya. Ini jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Masih sama ternyata teman-teman ya. Kita baca saja tapi agak cepat ya. Kisah kutu di negeri rambut. Di suatu negeri yang subur, kutu berkumpul. Ada ribuan telur kutu di sekitar rambut panjang Ajeng. Ajeng kurang menjaga kebersihan. Ia sering menggaruk kepalanya karena gatal. Para kutu sudah semakin banyak. Mereka ingin mencari negeri baru. Tak jarang rambut teman-teman Ajeng menjadi korban. Teman-teman Ajeng menjadi risih ketika Ajeng mulai menggaruk rambut. Mereka menjauhinya. Ajeng merasa sedih. Akhirnya ia memutuskan berkeramas dan memotong rambutnya. Para kutu sangat marah. Mereka berloncatan mencari negeri yang baru. Oke, masih sama semua ya teksnya ya. Oke, kita baca soalnya. Mengapa teman-teman Ajeng merasa risih kepadanya? Nah, ini ada instruksinya. Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke. Ini berbeda kalau kotak ya. Kalau lingkaran itu jawabannya hanya satu. Kalau jawabannya bentuknya kotak berarti lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Ya, tergantung banyaknya kotak. Kalau di sini ada kotaknya ada tiga ya. Berarti jawabannya bisa satu, bisa dua. Nggak mungkin semuanya benar ya. Ada salah satu jawaban yang salah. Oke, tadi pernyataannya, mengapa teman-teman Ajeng merasa risih kepadanya? Oke, kita cek yang A. Rambut Ajeng panjang. Apakah karena rambutnya si Ajeng panjang teman-temannya risih? Tidak ya, bukan karena itu. Berarti yang A salah. Ya, kita cek yang B. Ajeng sering menggaruk kepala. Oke, betul ya. Betul. Teman-temannya risih itu ketika si Ajeng menggaruk kepala, menggaruk rambut. Sama saja ya, karena rambut kan ada di kepala ya. Oke, jadi teman-temannya merasa risih. Ya, oke, betul ya jawaban yang B. Kita cek jawaban yang C. Rambut Ajeng banyak kutu. Betul teman-teman ya. Betul, teman-temannya risih itu karena rambutnya si Ajeng banyak kutunya. Ya, jadi jawabannya ada dua ya. Oke, yang salah yang A. Bukan karena rambutnya si Ajeng panjang, bukan ya. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini teksnya sudah beda ya. Bukan rambut si Ajeng lagi. Di sini ada gambar kunyit, ada lengkuas, ada jahe. Ya, kita baca saja teksnya ya. 3 jenis rempah. Apakah kamu bisa membedakannya? 1. Kunyit. Nah, ini gambar kunyit ya, warna kuning. Ya, warna kuning. Kunyit atau kunir, kulitnya berwarna coklat tua, dagingnya berwarna oranye. Ya, oranye ya. Oren, ini oren, bukan kuning ya, oren. Kunyit bisa jadi penyembuh luka. Warna kuningnya juga bisa untuk pewarna. Nah, warna kuningnya juga, tapi di sini ya oren, di sini ya kuning. Enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian kita baca yang nomor 2, lengkuas. Ini lengkuas ya, beda ya antara kuning atau kunyit dengan lengkuas ya. Lengkuas atau laos kulitnya halus, dagingnya berwarna putih. Tuh, ini kelihatan putih ya. Lengkuas bisa mengobati sakit napas, aromanya wangi. Wangi itu menambah enak makanan. Oke. Karena kalau ini untuk penyembuh luka, ya kalau ini untuk mengobati sakit napas ya. Kita baca nomor 3 jahe. Nah, ini jahe ya warnanya ya. Kulit jahe berwarna coklat muda, dagingnya berwarna kuning gelap. Jahe cocok jadi bahan minuman. Minum jahe membuat badan jadi hangat. Oke, jadi fungsi dari 3 jenis rempah ini beda ya. Oke, kita baca soalnya teman-teman. Rempah yang dapat menyembuhkan luka adalah titik-titik. Apakah A. Kunyit, B. Jahe, atau C. Laos. Nah, ini bentuknya lingkaran ya.
Bulat. Kalau bulat berarti satu jawabannya. Nah, tadi mana yang dapat menyembuhkan luka? Apakah kunyit, lengkuas, atau jahe? Ya, jawabannya adalah kunyit. Oh, kunyit bisa menyembuhkan luka. Jawabannya berarti kunyit ya. A. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke soal berikutnya nomor 5. Oke, masih sama teman-teman ya. Masih sama. Kita baca ulang saja tidak apa-apa. 3 jenis rempah, apakah kamu bisa membedakannya? Satu, kunyit. Tadi kunyit itu warnanya coklat tua, dagingnya berwarna oranye. Kunyit bisa jadi penyembuh luka, warna kuningnya juga bisa untuk pewarna. Dua, lengkuas. Lengkuas atau nama lainnya laos ya. Kulitnya halus. Dagingnya berwarna putih. Lengkuas bisa mengobati sakit napas. Aromanya wangi, wangi itu menambah enak makan. Oke, 3, jahe. Kulit jahe berwarna coklat muda, dagingnya berwarna kuning gelap. Jahe cocok jadi bahan minuman. Minum jahe membuat badan jadi hangat. Oke, kita baca soalnya. Informasi yang dapat kamu peroleh dari teks. Nah, ini instruksinya. Klik pada setiap jawaban yang benar, ya, jawaban benar. Lebih dari satu. Nah, ini kotak ya. Nah, kalau kotak berarti lebih dari satu. Karena kotaknya ada 3, berarti jawabannya bisa satu, bisa dua, ya. Kita cek jawaban yang pertama. Rempah sebagai bahan makanan pokok Indonesia. Rempah sebagai bahan makanan pokok Indonesia. Ada tidak di sini tadi dijelaskan? Tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada dijelaskan sebagai makanan pokok, bahan makanan pokok ya. Bukan. Berarti yang A salah. Karena di sini baik jahe maupun lengkuas ataupun kunyit tidak ada penjelasan tentang bahan makanan pokok, bukan ya. Oke, kita baca yang kedua. Jawaban yang kedua, rempah sebagai campuran masakan dan bahan minuman. Betul, teman-teman ya. Betul, yang B. Nah, di sini kan tadi jahe sebagai bahan minuman. Kemudian ini aromanya wangi untuk menambah enak makanan. Oke, jadi sebagai bahan tambahan ya. Oke, terus kunyit juga bisa untuk jadi pewarna makanan. Oke, berarti betul ya. Ini tiga-tiganya ini adalah jenis rempah sebagai campuran masakan dan bahan minuman ya. Oke, lanjut teman-teman. Jawaban yang ketiga, rempah sebagai bahan obat bagi masyarakat. Oke, betul ya. Nah, ini kunyit sebagai obat penyembuh luka, lengkuas sebagai obat sakit napas, dan jahe tadi sebagai eh, untuk menghangatkan badan ya. Ini kan obat semua ya. Oke, berarti jawaban yang betul itu adalah jawaban yang kedua dan jawaban yang ketiga, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6 masih sama tentang 3 jenis rempah. Apakah kamu bisa membedakannya? Oke, kita baca lagi saja ya, supaya kita bisa menemukan jawabannya. Satu, kunyit, ini gambarnya. Kunyit atau kunir, kulitnya berwarna coklat tua, dagingnya berwarna oranye. Kunyit bisa jadi penyembuh luka. Warna kuningnya juga bisa untuk pewarna. Dua, lengkuas. Ini ya gambarnya. Lengkuas atau laos kulitnya halus, dagingnya berwarna putih. Lengkuas bisa mengobati sakit napas. Aromanya wangi, wangi itu menambah enak makanan. 3, jahe. Kulit jahe berwarna coklat muda. Dagingnya berwarna kuning gelap. Jahe cocok jadi bahan minuman. Minum jahe membuat badan jadi hangat. Oke, kita baca soalnya teman-teman. Ini menjodohkan ya. Apa saja perbedaan antara kunyit, jahe, dan lengkuas? Pasangkan nama rempah berikut dengan kegunaannya. Oke, ini menjodohkan ya. Ini nama rempahnya ada 3, tetapi di sini kegunaannya ada 4. Berarti ada yang salah nih, salah satunya ya. Oke, kita pasangkan. Yang pertama jahe. Jahe itu ini ya, tadi jahe ya. Jahe itu sebagai bahan minuman dan membuat badan jadi hangat, warnanya kuning gelap. Oke. Sebagai bahan minuman hangat. Oke, betul ya. Ini jahe sebagai bahan minuman hangat. Oke. Sejajar ya. Kita baca kunyit. Kunyit itu tadi untuk apa kunyit? Kunyit itu untuk
penyembuh luka, ya, penyembuh luka. Juga untuk pewarna. Kunyit kita klik sebagai penyembuh luka dan pewarna. Nah, ini nih, ya, sebagai pewarna makanan. Oke, ya, jawabannya ini. Kita klik kunyit, kita klik jawabannya yang ini. Yang ketiga, lengkuas. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Apakah sebagai pewangi masakan atau sebagai obat sakit gigi? Tapi serasa tadi obat sakit gigi nggak ada di bacaan ya. Nah, lengkuas itu tadi untuk mengobati sakit napas, aromanya wangi, menambah enak makanan. Nah, wangi berarti pewangi. Nah, berarti ini ya jawabannya. Nah, sejajar. Oke, berarti sebagai pewangi masakan lengkuas itu. Karena di sini aromanya wangi, bukan untuk obat sakit gigi. Bukan ya, obat sakit napas. Ya. Oke, ini soal nomor 6 jawabannya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 7 masih sama teman-teman ya. Perlu kita baca soalnya. Saya rasa tidak usah dibaca lagi ya. Tadi kita udah paham kegunaan dari kunyit, lengkuas, dan jahe. Kita langsung saja baca soalnya. Gambar apa yang perlu ditambah dalam teks? Klik pilih perlu atau tidak perlu untuk setiap pernyataan sesuai isi teks. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Gambar makanan atau minuman dari rempah. Kira-kira perlu atau tidak? Perlu teman-teman ya. Nah, ada gambar makanan yang menjelaskan tentang kunyit, untuk makanannya apa, ya, jadi seperti itu. Terus lengkuas, minumannya seperti apa, gambar makanannya apa. Jadi perlu ini ya, adanya gambar makanan atau minuman yang sudah jadi dari rempah-rempah ini yang ketiga-tiganya. Jahe, bentuk minumannya, warna minumannya seperti apa. Ada gambar gelas, ada gambar isi air minumnya. Ya, jadi perlu ini ya pernyataan yang pertama. Oke, kita baca pernyataan yang kedua. Gambar penyakit yang disebabkan rempah. Ini tidak perlu ya, tidak perlu. Karena rempah-rempah ini justru mengobati, bukan malah menyebabkan penyakit, bukan. Ya, kalaupun perlu dicantumkan gambar, itu gambar penyakitnya. Ya, gambar penyakit yang bisa diobatinya, bukan gambar penyakit yang disebabkan rempah, bukan. Ini sih kebalik ya. Harusnya gambar penyakit yang bisa diobati rempah-rempah ini. Ya. Oke, berarti pernyataan yang pertama perlu ada gambar ini, makanan dan minuman. Yang pernyataan kedua tidak perlu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Oke, ini teksnya udah beda, teman-teman ya. Ada gambar ayah sama anak atau siapa ini. Kita baca saja dulu judulnya Menjaga Bumi. Oke, kita baca, teman-teman. Benny dan Wawan tengah bermain di halaman belakang. Ayah membawa tempat sampah bertuliskan sampah organik. Wawan dan Benny mendekati ayah. Ayo bantu, ayah potong-potong sampahnya, ajak ayah. Nah, ini gambarnya ya. Ayahnya bawa tong sampah, tulisannya sampah organik. Kemudian Benny sama Wawan sedang bersih-bersih atau apa ini ya. Megang sapu sama megang kemonceng ya. Ayah, Benny, dan Wawan memotong sampah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terurai. Kemudian, sampah yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tong yang telah disiapkan. Tidak lupa, ayah menambahkan sedikit air dan menutup tong dengan rapat. Oke, ini tongnya ada 3 ya, tuh 2, 3 ya. Ini ada sampahnya, mereka pakai sarung tangan ya. Tolong buka tong nomor 3 ya Ben, pinta ayah. Tidak mau, tolak Benny. Nah, si Benny tidak mau ya. Itu sudah lebih dari 7 hari, komposnya sudah jadi. Tidak bau lagi seperti kemarin. Jelas ayah sambil tersenyum. Kemarin bau karena belum jadi ya. Nah, si Wawan nanya ya. Iya, kemarin hanya dibuka sebentar agar udara dalam tong tidak terlalu panas. Setelah itu, ayah mengeluarkan pupuk dari dalam tong, dibantu Benny dan Wawan. Ayah memberikan pupuk kompos ke tanaman yang ada di belakang rumah agar tanam menjadi subur. Ya, ini mereka sedang memberikan pupuk kompos yang sudah jadi ya. Oke, kita baca soalnya teman-teman.
Mengapa saat membuat kompos sampah perlu dipotong-potong kecil? Oke, ya. Jadi di sini pertanyaannya, kenapa sampahnya perlu dipotong-potong kecil agar menjadi kompos? Ya. Oke, tadi jawabannya di mana? Oke, kita lihat, baca lagi. Tadi ada di, nah ini nih, ya. Ayah Beni Wawan memotong sampah menjadi bagian kecil agar mudah terurai. Nah, ini jawabannya, ya. Jawabannya agar mudah terurai. Agar mudah terurai. Nah, kalau seperti ini berarti teman-teman nanti jawabannya diketik ya. Nah, ini kan tidak ada pilihan gandanya ya, tidak ada bentuk kotak ataupun tidak ada bentuk bulat ya pilihan. Ini diketik jawabannya, isian ya. Oke, jawabannya agar mudah terurai. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Masih sama teman-teman ya, tentang menjaga bumi. Kita baca lagi saja soalnya. Ada Beni dan Wawan tengah bermain di halaman belakang. Ayah membawa tempat sampah bertuliskan sampah organik. Wawan dan Beni mendekati ayah. Ayo bantu ayah potong-potong sampahnya, ajak ayah. Ayah Beni dan Wawan memotong sampah menjadi bagian-bagian kecil agar mudah terurai. Kemudian, sampah yang telah dipotong dimasukkan ke dalam tong yang telah disiapkan. Tidak lupa ayah menambah sedikit air dan menutup tong dengan rapat. Tolong buka tong nomor 3 ya Ben, pinta ayah. Tidak mau, tolak Beni. Jadi si Beni nggak mau ketika disuruh ayahnya ya. Nggak baiknya itu, jangan dicontoh ya. Itu sudah lebih dari 7 hari. Komposnya sudah jadi, tidak bau lagi seperti kemarin. Jelas ayah sambil tersenyum. Kemarin bau karena belum jadi ya, tanya Wawan. Ya, kemarin hanya dibuka sebentar agar udara dalam tong tidak terlalu panas. Setelah itu, ayah mengeluarkan pupuk dari dalam tong, dibantu Beni dan Wawan. Ayah memberikan pupuk kompos ke tanaman yang ada di belakang rumah agar tanaman menjadi subur. Oke, kita baca soalnya teman-teman. Nah, ini bentuknya bulat ya, berarti jawabannya hanya satu. Mengapa tong sampah perlu dibuka sebentar? Oke, tadi itu mana tadi? Nah, ini. Kemarin bau karena belum jadi ya. Nah, ini. Ya, kemarin hanya dibuka sebentar agar udara dalam tong tidak panas. Nah, ini jawabannya ya. Agar udara dalam tong tidak panas. Oke, kita cek yang A. Agar kompos tidak berair. Agar kompos tidak berair. Kita cek yang B. Agar kompos tidak bau. Kita cek yang C. Agar kompos tidak bau. Ini sama ya. B sama C sama. Kemudian yang D, agar mudah terurai. Oke, jawaban yang paling tepat itu karena di sini agar udara dalam tong tidak terlalu panas, berarti jawabannya itu adalah yang A, teman-teman ya, agar kompor tidak berair. Nah, ya, agar kompor tidak berair. Kompos ya, bukan kompor. Kompos tidak berair. Kenapa tidak berair? Karena ketika dalam tong tersebut panas, otomatis akan lembab ya, lembab kemudian berair. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah agar kompos tidak berair ya. Oke, lanjut teman-teman ke soal berikutnya. Nomor 10. Menjaga bumi masih sama ya soalnya, teksnya masih sama, hanya soalnya saja yang beda. Kita langsung baca saja soalnya. Mengapa Beni menolak membantu ayah membuka tutup tong? Nah, tadi itu ada di paragraf terakhir teman-teman ya. Ketika ayahnya minta untuk membuka tong nomor 3 dibuka oleh si Beni, tapi si Beni nggak mau, nolak. Nah, ini nih ya. Tolong buka tong sampah atau nomor 3 ya Ben. Tolong buka tong nomor 3 ya Ben. Tidak mau. Nah, kenapa nolak? Itu sudah lebih dari 7 hari, komposnya sudah jadi, tidak bau lagi seperti kemarin. Nah, berarti si Beni nolak itu karena waktu itu kemarinnya ketika dibuka bau ya, ketika dibuka bau. Berarti jawabannya untuk soal nomor 10 ini adalah popok
Pupuk teman-teman ya, pupuk, pupuk, kompos, kompos, pupuk kompos, bau ya. Atau boleh jawabannya cuma bau saja boleh. Ya, pupuk bau atau pupuk kompos bau atau cuma jawabannya bau saja boleh ya. Yang penting ada baunya. Nah, yang penting ada baunya. Karena di sini si Beni itu nolak perintah ayah karena kata si Beni bau ya. Oke, ini untuk jawaban soal nomor 10, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 11. Masih sama ya, masih sama tentang menjaga bumi. Kita langsung saja ke soalnya. Teksnya masih sama. Jika di rumahmu banyak sampah organik, apa yang akan kamu lakukan? Oke, ini penilaian terhadap kita sendiri ya. Penilaian terhadap kita sendiri pertanyaannya. Jika di rumah kita ini banyak sampah organik, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Oke, ini benar salah ya. Pernyataan yang pertama, memotong sampah organik dijadikan pupuk kompos. Oke, betul ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sampah organik ini ya kita potong-potong ya. Kita potong-potong untuk dijadikan pupuk kompos atau pupuk organik ya. Oke, pernyataan yang pertama betul. Karena di sini dalam teks juga dijelaskan bahwa sampah organik ini oleh ayah, oleh Beni, oleh Wawan dipotong-potong ya. Ini memotong tuh ya. Oke, kita baca pernyataan yang kedua, mengumpulkan sampah organik agar diambil petugas. Salah ya, teman-teman ya. Salah. Karena apa? Yang diambil oleh petugas sampah atau oleh orang yang ngambil sampah kan biasanya di perumahan di kampung itu ada orang yang ditugaskan untuk mengambil sampah-sampah di rumah ya. Nah, itu yang mengambil sampah itu hanya sampah anorganik, sampah plastik, sampah yang tidak bisa dijadikan pupuk kompos ya. Oke, berarti ini salah pernyataan yang kedua ya. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 11, teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman, nomor 12. Oke, ini teksnya sudah beda, teman-teman ya. Teksnya sudah beda. Ada gambar anak laki-laki dan anak perempuan memakai baju adat. Judulnya di sini pakaian adat Bengkulu. Nah, ya, ini adat Bengkulu. Kita baca teksnya, teman-teman. Bengkulu adalah salah satu provinsi di Pulau Sumatera. Bengkulu punya pakaian adat bernama Rejang Lebong yang unik. Rejang Lebong merupakan perpaduan dari budaya Jambi, Riau, Deli, Palembang, dan Lampung. Pakaian adat pria terdapat penutup kepala berbentuk kerucut, jas yang berbadan beludru, celana panjang, berbahan satin, kain songket, ikat pinggang yang disebut pending, dan keris. Oke, kita cek. Oke, ini ada penutup kepalanya, ini mirip jas ya, betul. Cuma kerisnya mungkin di pinggul ya, biasanya kalau keris kan di pinggul atau dipegang ya. Pakaian adat wanita terdapat baju kurung bertabur lempeng atau lempeng yang dibacanya. Berwarna keemasan, songket berbahan sutra, perhiasan berupa kain dengan hiasan benang emas di bahu. Oke, kita cek, betul, ini ada hiasan emasnya, betul, warna merah ya. Oke, kemudian bagian atas rambut disanggul dan berpakaian hiasan kepala dengan tusuk konde berwarna emas. Kita cek, oke, ini ada tusuk kondenya warna emas ya. Kemudian betul disanggul rambutnya ya. Pakaian adat wanita ditambah dengan gelang, kalung, anting, dan kembang goyang sebagai aksesoris. Pria dan wanita mengenakan selop sebagai alas kaki, pakaian adat asli Bengkulu. Oke, ya. Ini untuk teksnya tentang baju adat dari Bengkulu. Oke, kita baca soalnya. Apakah nama baju adat Provinsi Bengkulu? Oke, ini jawaban singkat berarti ya. Jawaban singkat kita ketik ya. Nah, di sini tadi nama baju adatnya apa? Nah, nama baju adatnya ini nih. Bengkulu punya pakaian adat bernama Rejang Lebong. Nah, ini namanya. Ya, jadi jawabannya adalah kita ketik Rejang Lebong. Lebong. Oke, mudah teman-teman ya. Ini pakai spasi ya. Oke, pakai spasi. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 12.
Ya, namanya Rejang Lebong jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 13, teman-teman. Teksnya masih sama, ya. Tidak perlu kita baca lagi ya. Oke, kita langsung baca soalnya saja. Bahan apa? Ya, bahan apa saja yang dipakai untuk membuat pakaian adat Bengkulu? Pasangkan bagian pakaian adat di sebelah kiri dengan bahannya di sebelah kanan berdasarkan teks. Oke, ini ada bahannya, ini ada bagiannya, ini bahannya ya, kita pasangkan. Jas, bahannya apa? Oke, berarti ini yang laki-laki ya. Oke, kita baca tadi ini ya. Pakaian adat pria terdapat penutup kepala berbentuk kerucut. Jas berbahan beludru. Nah, ini jasnya berarti bahannya beludru. Oke, berarti jawabannya ini nih beludru nih. Kita klik jas, kita klik beludru. Oke, warnanya biru ya. Oke, kita cek bagian pakaian adat yang kedua. Jawaban yang kedua. Celana panjang. Celana panjangnya bahannya apa? Nah, ini nih. Celana panjang bahannya satin, teman-teman ya. Berbahan satin. Mana satin? Ini nih satin nih. Ya, berarti kita klik celana panjang, kita klik lingkaran samping satin. Oke, ini warna merah ya. Oke, kemudian kita cek soal selanjutnya. Songket. 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 Songket, kain songket, ini nih kain songket nih ya, kain songket. Celana panjang berbahan satin, kain songket. Kemudian ikat pinggang yang disebut pending dan keris. Berarti jawabannya untuk soal nomor 13 ini, kita songket ini tadi songket, kain songket itu sutra ya. Nah, ini nih, songket berbahan sutra. Ini wanita ya. Sama aja pria juga ada songket, tetapi di sini di yang pria tidak disebutkan bahannya. Nah, ini di pakaian adat wanita disebutkan songket itu berbahan sutra. Kita klik songket, kita klik bahannya sutra, teman-teman ya. Berarti jawabannya ini sudah sesuai pasangannya. Ya, jawabannya ada di dalam teks, teman-teman ya. Tinggal teman-teman semua baca teksnya secara teliti ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14 ya. Masih sama teksnya teman-teman ya. Kita tidak perlu baca teksnya. Kita langsung saja ke soalnya ya. Tapi barangkali teman-teman mau baca teksnya nanti ketika simulasi harus dibaca ya. Harus dibaca lagi teksnya supaya teman-teman paham soalnya. Mengapa pakaian adat Bengkulu unik? Oke, ini bentuk pernyataannya jawabannya benar salah ya. Pernyataan pertama berasal dari percampuran budaya daerah lain di Sumatera. Benar atau salah? Oke, benar ya teman-teman ya. Karena di sini dijelaskan bahwa pakaian adat dari Bengkulu ini, Rejang Lebong namanya, itu perpaduan atau campuran dari budaya Jambi, Riau, Deli, Palembang, dan Lampung. Ya, berarti campuran, betul jawabannya ya. Dari pulau Sumatera lainnya. Benar jawabannya teman-teman ya. Pernyataan pertama benar, kemudian pernyataan yang kedua, banyak aksesoris yang ditambahkan di pakaian adat wanita. Ini bukan ya, bukan bukan karena banyaknya aksesoris sehingga menjadi unik, bukan teman-teman ya. Salah. Oke. Jadi jawabannya seperti ini, pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Itu bukan karena aksesorisnya. Ya, uniknya itu bukan karena aksesorisnya, bukan. Oke, kita langsung ke ke soal nomor 15. Oke, ternyata di sini soal nomor 15 teksnya sudah beda. Ada dua anak laki-laki sedang di kebun ini ya. Belakangnya soalnya ada tanaman jagung ya. Jagung untuk raja. Oke, ini ada dua anak laki-laki ya. Suatu hari Raja Han dari kerajaan Batule bersedih. Benih jagung manis kerajaan dengan kualitas terbaik dicuri burung saat petani kerajaan sedang menanamnya. Petani kerajaan memberikan usulan pada Raja Khan agar melakukan sayembara. Den dan Hans ikut sayembara tersebut. Kebun jagung Den lebih luas dibanding kebun jagung Hans. Jadi di sini Den sama Hans ya. Den melakukan
Den selalu mengejek Hans karena hasil panennya lebih sedikit. Meskipun diejek, tetapi si Hans ini tidak pernah membalas si Den ya. Hans, kau yakin akan mengikuti sayembara ini? Kau akan kalah denganku. Aku yakin benih jagungku yang akan menang. Ejek si Den. Nah, jadi si Den sama si Hans ini mau ikut sayembara ya. Sayembara di kerajaan ini. Kerajaan apa tadi itu? Kerajaan Batule ya, karena bersedih benihnya dicuri oleh burung ya. Tidak apa-apa aku kalah, yang penting aku berani mencoba. Aku pergi dulu ya, Den. Aku ingin memberi benih jagung terbaik untuk raja. Den sangat yakin jagungnya yang terpilih. Tetapi raja memilih jagung milik Hans. Raja membeli ladang Hans dan memintanya bekerja di sana dengan bayaran besar. Yang mulia, bisakah kau membeli ladang Den? Saya ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Biar dia menanam benih dari ladang saya. Raja tampak berpikir, baiklah, aku setuju. Hans berterima kasih pada Raja Khan dan berpamitan. Sampai di luar, Den langsung memeluk Hans. Terima kasih Hans, kau baik sekali. Maafkan aku yang selalu mengejekmu. Kau sudah aku maafkan. Sekarang kita berteman ya. Mari kita pulang. Den dan Hans pun pulang. Sejak saat itu mereka menjadi teman baik. Berarti dalam teks ini isinya itu adalah sebuah kerajaan Batule yang sedih karena benihnya dicuri oleh burung ya, dicuri oleh burung. Kemudian mengadakan sayembara yang dimana si Den sama si Hans ini ikut sayembara tersebut. Ya, tetapi si Den ini merasa sombong ya. Si Den ini merasa sombong. Kenapa sombongnya? Si Den ini merasa sombong karena merasa benih jagungnya lah yang paling terbaik, yang paling bagus. Tapi si Hans ini sangat percaya diri teman-teman ya, sangat percaya diri dan tetap ikut sayembara tersebut. Dan ternyata teman-teman dalam cerita ini akhirnya si raja ya, Raja Batule ini lebih memilih benihnya si Hans, teman-teman ya. Lebih memilih benihnya si Hans dan si Hans lah yang menang. Si Den kalah. Ya, si Den kalah. Tetapi ternyata si Hans ini memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang baik. Ya, kenapa? Karena si Hans ini ingin berbagi kebahagiaan. Jadi jangan sampai dia sendiri yang bahagia karena menang. Walaupun si Den ini suka ngejek, sifatnya sombong, tetapi dia ingin berbagi kebahagiaan dengan si Den, temannya. Akhirnya si raja pun ya, nurut sama si Hans tersebut karena si Hans ini baik. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ladangnya si Den ini ya dibeli oleh raja dan kemudian nantinya akan ditanami oleh benihnya si Hans. Ya, oke, itu ya. Kita baca soalnya teman-teman. Siapa yang memenangkan sayembara? Oke, apakah A. Raja Khan? Salah ya teman-teman. Raja Khan itu kan yang mengadakan sayembaranya, bukan yang menang ya. Petani kerajaan salah, Den salah, Hans jawabannya teman-teman ya. Jadi jawabannya nomor 15 ini Hans. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nomor 16. Ini masih sama ya, tentang jagung kerajaan. Kita tidak usah perlu baca lagi, tetapi nanti teman-teman ketika melaksanakan ANBK atau AKM harus dibaca lagi ya. Karena di sini kita sedang membahasnya. Jadi cukup kita baca sekali saja yang tadi. Kita langsung baca soalnya saja teman-teman. Bagaimanakah sosok raja dan Hans dalam cerita tersebut? Oke, ini pernyataan ya. Oke, jadi tadi sosok si raja sama si Hans ini bagaimana? Itu kan si raja kan nurut kepada si Hans ya, karena si Hansnya baik sih. Ya. Oke, pernyataan yang pertama, sosok penyabar. Yang penyabar itu raja atau Hans? Yang penyabar itu adalah Hans. Kenapa sabar? Karena si Hans ini walaupun diejek oleh si Den, ya, tetapi si Hans ini tetap sabar, tidak membalas ejekannya si Den. Ya, jadi si Hans ini penyabar sifatnya. Jadi bukan raja yang sabar ya, yang penyabar itu adalah si Hans. Sosok yang bijaksana, raja. Ya, kenapa raja bijaksana? Karena walaupun si Hans yang menang,
Si Hans kemudian memberikan usulan agar ladangnya si Den dijual atau dibeli ya. Kemudian raja itu memikirkan dan mengambil keputusan. Nah, itu bijaksana berarti si raja tersebut ya. Raja tersebut bijaksana. Oke, kemudian siapa sosok yang pemaaf? Ya, tentu si Hans. Ya, si Hans walaupun sudah diejek oleh si Den, tetapi si Hans ini ketika si Den meminta maaf, si Hans memaafkannya. Berarti sosok yang pemaaf itu adalah si Hans, teman-teman ya. Oke, untuk eh, pembahasan soal AKM kita cukupkan sampai di sini saja, sampai nomor 16 dulu. Nanti kita akan lanjut di video selanjutnya, teman-teman ya. Nah, tentunya agar teman-teman semua update kapan update video terbaru, kapan video terbaru akan diupload, teman-teman semua silakan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika nanti Bernalar Official upload video terbaru teman-teman bisa tahu ya. Silakan di-share kepada teman-teman yang lain, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga teman-teman semua mendapatkan nilai ANBK atau nilai AKM yang besar, yang tinggi ya. Amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera, salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.